Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori kebutuhan dasar pasien. Ada dua teori tentang kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu teori menurut Henderson. Teori kebutuhan dasar menurut Virginia Henderson. Nama lengkapnya adalah Virginia Avenel Henderson. Ia merupakan seorang perawat yang berasal dari Amerika Serikat. Henderson awalnya masuk ke perawatan karena ketertarikannya ingin merawat para prajurit yang terluka pada Perang Dunia Pertama. Melalui profesinya, Henderson menjelaskan bahwa tujuan dunia keperawatan adalah untuk bekerja secara mandiri, memberikan pelayanan kesehatan kepada klien. Henderson menganggap bahwa seorang manusia hidup terdiri dari 4 komponen. 4 komponen tersebut ialah biologis, psikologis, kultural, dan spiritual. Berdasarkan 4 komponen tersebut, Henderson menjelaskan ada 14 kebutuhan dasar manusia. 14 kebutuhan dasar tersebut yaitu yang pertama, dapat bernafas secara normal. Yang kedua, makan dan minum yang berkecukupan. Yang ketiga, buang air yang normal. Yang keempat, mempertahankan gerak dan mempertahankan posisi yang diinginkan. Yang kelima, tidur dan istirahat yang cukup. Yang keenam, pakaian yang tepat sesuai dengan pribadi dan kondisi. Ketujuh, menjaga suhu tubuh berada dalam rentan normal. Yang kedelapan, menjaga kebersihan diri dan merawat penampilan. Yang kesembilan, aman dari bahaya ataupun membahayakan orang lain. Yang kesepuluh, menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain. Yang kesebelas, dapat beribadah sesuai dengan keyakinan dengan tenang dan nyaman. Yang kedua belas, bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga belas, berekreasi atau refreshing. Yang keempat belas, memenuhi rasa ingin tahu, hidup normal, serta mendapat pelayanan kesehatan dan fasilitasnya dengan mudah. 2. Teori kebutuhan dasar menurut Maslow. Teori kebutuhan dasar menurut Maslow. Nama lengkapnya adalah Abraham Maslow, seorang pakar dalam psikologi yang mencetuskan teori kebutuhan dasar. Maslow menyusun tingkatan kebutuhan menjadi 5 tingkat, seperti yang disusun dalam piramida. Maslow menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan dapat dicapai dengan 2 cara. Yang pertama, motivasi karena adanya keinginan, atau bisa disebut dengan deficiency motivation. Yang kedua, motivasi karena adanya keinginan untuk berkembang, atau bisa disebut dengan growth motivation. Dalam teori kebutuhannya, Maslow menjelaskan secara mendetail tentang mengenai kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Yang kedua, kebutuhan keamanan atau safety needs. Yang ketiga, kebutuhan rasa memiliki dan sosial atau belonging needs and social needs. Yang keempat, kebutuhan harga diri atau self-esteem needs. Yang terakhir atau yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai 2 teori tentang kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita akan melanjutkan ke peristiwa Florence Nightingale. Pertama, siapa itu Florence Nightingale? Florence Nightingale lahir di Florence, Italia 12 Mei 1820 dan meninggal di London, Inggris 13 Agustus 1910 pada umur 90 tahun. Florence Nightingale adalah pelopor perawat modern, penulis, dan ahli statistik. Ia dikenal dengan nama Bidadari Berlampu atau The Lady with the Lamp atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada Perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Kedua, peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Florence Nightingale. Pada tahun 1854, berkobarlah peperangan di semenanjung Crimea. Tentara Inggris bersama tentara Prancis berhadapan dengan tentara Rusia. Banyak prajurit yang gugur dalam pertempuran. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi adalah tidak adanya perawatan untuk para prajurit yang sakit dan luka-luka. Pada tanggal 21 Oktober 1854, bersama 38 gadis sukarelawan yang dilatih oleh Nightingale dan bibinya, May Smith, berangkat ke Turki menumpang sebuah kapal. Saat tiba di rumah sakit, kenyataan yang mereka hadapi lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan.
Akan tetapi, Florence melakukan perubahan-perubahan penting. Ia mengatur tempat-tempat tidur para penderita, membersihkan rumah sakit, dan melakukan perawatan dengan cermat seperti perban diganti secara berkala, obat diberikan pada waktunya, lantai rumah sakit dipel tiap hari, meja kursi dibersihkan, baju-baju kotor dicuci. Peristiwa tentang bidadari berlampu. Seorang bintara datang dengan melapor pada Florence bahwa dari kedua belah pihak korban banyak yang berjatuhan. Malam itu mereka kembali dengan membawa 15 prajurit, 12 prajurit Inggris, dan 3 prajurit Rusia. Semenjak saat itu, setiap terjadi pertempuran pada malam harinya, Florence berkeliling dengan lampu untuk mencari prajurit-prajurit yang masih hidup, dan mulailah ia dikenal sebagai bidadari berlampu yang menolong di gelap gulita, atau yang biasa kita sebut dengan The Lady with the Lamp. 3. Teori tentang Florence Nightingale. Teori model Florence Nightingale memposisikan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan, dan perawat tidak perlu lagi memahami seluruh proses penyakit dalam upaya memisahkan antara profesi keperawatan dengan kedokteran. Model dengan konsep ini memberikan inspirasi dalam perkembangan praktek keperawatan, sehingga dikembangkan secara luas dengan tindakan yang hanya memberikan kebersihan lingkungan kurang benar. Akan tetapi, lingkungan dapat mempengaruhi proses perawatan pada pasien sehingga perlu diperhatikan. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai 2 teori kebutuhan dasar manusia dan tentang Florence Nightingale. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.